Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi seorang yang bekerja di tempat-tempat ribawiyah itu ketika dia mau keluar, saya sebutkan saya fatwa yang difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau ditanya seperti ini tentang orang bekerja di tempat-tempat ribawiyah. Kata beliau, dia punya anak istri, punya keluarga, maka dia jangan langsung keluar. Karena kalau dia langsung keluar, mudaratnya bisa lebih besar. Dia cari pekerjaan lain dulu, sambil kerja di situ tidak mengapa. Tapi sudah ada azam yang kuat, pasti keluar, ingin keluar. Sudah ada tekad yang bulat keluar. Tapi jangan langsung keluar. Kalau keluar pasti tidak ada pekerjaan. Kecuali kalau dia punya simpanan banyak, bisa diperkirakan bisa sambil saya cari kerja, sambil menghidupi anak dan istri dengan simpanan. Tapi kalau simpanan itu juga dari hasil riba, sebelumnya dia tidak tahu itu riba, itu simpanan itu tidak mengapa dia makan, dia manfaatkan. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi kalau ada aset-aset rumah, mobil, buku apa semua dengan hasil riba yang dulu dia belum tahu itu riba, maka ini semua jangan dia jual, bisa dimanfaatkan. Kata Allah, falahu ma salam, tentang tentang orang yang riba, bagi yang lalu untuk dia. Tapi dibedakan hukumnya bagi yang sudah tahu. Paham ya? Paham maksudnya? Perbedaannya. Kalau dia sudah tahu riba tapi dia masih kerja, banyak asetnya, ini tidak boleh dimanfaatkan. Ketika dia bertaubat, kalau dari situ aset yang sebelumnya, karena dia sudah tahu ini riba tapi masih saya masih belum bisa kodong ini, berat. Tapi dia sudah tahu, maka aset-aset itu tidak boleh dia pakai. Dia tabarruk. Apa tabarruk? Tabarruk itu jual, jangan dia ambil manfaat di situ. Dia salurkan ke tempat-tempat umum, seperti pembangunan jalan, WC-WC umum. Paham ya? Ini kadang ada sebagian orang yang sapu rata. Tahu dari riba, aset-asetmu jual semua. Tidak bisa disamakan, karena Allah membedakan. Kecuali orang yang sudah tahu, tapi yang belum tahu, bagi dia itu hartanya. Ya, bagi dia. Nah, ini kita kembali ke pertanyaan. Kalau dia punya simpanan yang mungkin dari simpanan itu dia belum tahu dulu, maka bisa dia langsung berhenti, tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermudarat untuk dia dan keluarganya, mau nanti memakan apa, maka tetap kerja di situ tidak mengapa, tapi sambil cari pekerjaan. Pasti dapat pekerjaan yang lain keluar. Itu nasihat Syekh Shalih Fauzan, dan ini hikmah sekali. Pada tempatnya. Jelas ya, pada tempatnya. Jadi kalau diminta seperti itu, beri saja arahan atau nasihat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dia tanya misalnya kita tahu hukumnya ini tidak boleh, seperti bilang saja itu tidak boleh, yang saya dapat seperti ini, tidak mengapa. Itu juga dakwah. Dakwah itu tidak harus bagi ustadz, bagi yang sudah ulama atau tidak. Kita ini bisa mengajak semuanya, tapi sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan yang kita pahami. Tahu juga satu hadis kita sebutkan, masya Allah dia bertobat, misalnya dia dengar satu hadis, masya Allah, faidah, ilmu. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurun na'am. Kata Nabi SAW, orang mendapatkan hidayah disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Jadi, tapi kalau misalnya pas ditanya kita perkara yang kita sudah tidak tahu, wallahu alam, tanya ustaz. Itu kita di luar kemampuan. Tapi kalau dia tanya dan memang kita pernah dengar ilmunya, pernah kita dengarkan dari ustaz atau YouTube, ini jawabannya, kita yakin dengan itu, bahkan lebih afdolnya lagi kalau kita tahu dalilnya, maka kita beritahu tidak apa-apa. Ya. Jangan takut nih, mati saya nanti ini berucap atas nama tanpa ilmu, jangan sampai kalau dia takut itu sikap yang bagus, walau. Tapi kalau dia mau sampaikan juga tuh hal-hal yang bagus, dia tahu ilmunya. Jelas ya, bagi-bagi ilmu kan begitu. Ilmu, beramal, mendakwahkannya dan bersabar. Itu termasuk mengajar juga dakwah. Apalagi memang dia sudah anggap kita sebagai teman, dia percaya kita. Berarti masya Allah nasihat itu bisa lebih mengena. Apalagi kalau kita jadikan permisalan dengan diri kita, bukan dengan niat ria atau ujub atau sombong, tidak. Misalnya kita katakan seperti ini,
ya tinggal kami itu, saya ini subhanallah alhamdulillah gitu, tidak apa-apa. Tapi bukan dengan niat bangga diri, ujub, tidak. Itu permisalan saja. Ya, maka itu ya, diperbolehkan sesuai dengan kemampuan, Tapi Allah Taala alam.